Selamat pagi, perkenalkan nama saya Diana Natalia, NIM 2210417714 kelas M4. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah metode kuantitatif, yaitu mengenai pengaruh utang luar negeri, likuiditas, ukuran perusahaan, dan nilai tukar terhadap keputusan lindung nilai. Langsung saja, latar belakang. Nilai tukar selalu dipengaruhi oleh ketidakpastian. Untuk memastikan sesuatu perusahaan tidak mengalami kerugian, maka akan menerapkan manajemen risiko, misalnya lindung nilai. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Kementerian BUMN untuk melakukan lindung nilai dalam rangka memanajemenkan risiko. Namun kenyataannya, tidak semua BUMN melakukan hal tersebut. Tidak semua BUMN menggunakan lindung nilai untuk memanajemenkan risiko. Antara tahun 2016 dan 2020, jumlah BUMN yang melakukan lindung nilai tertinggi terjadi pada tahun 2016, sebanyak 14 perusahaan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah BUMN yang melakukan lindung nilai cenderung menurun, meskipun ada rekomendasi dari Kementerian BUMN. Ada faktor internal dan eksternal yang membuat perusahaan melakukan aktivitas lindung nilai. Faktor internal meliputi utang luar negeri, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi nilai tukar. Utang luar negeri telah dianggap sebagai faktor lindung nilai yang penting bagi perusahaan. Keputusan lindung nilai sebaiknya dilakukan untuk menjaga agar utang luar negeri tidak bertambah akibat kenaikan nilai tukar mata uang asing. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan utang luar negeri terhadap keputusan lindung nilai. Yang kedua, bagaimana hutang likuiditas terhadap keputusan lindung nilai. Yang ketiga, bagaimana hubungan ukuran perusahaan terhadap keputusan lindung nilai. Yang keempat, bagaimana hubungan nilai tukar terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal, khususnya utang luar negeri, likuiditas, dan ukuran perusahaan, serta faktor eksternal, khususnya nilai tukar terhadap keputusan lindung nilai, dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Kemudian ada hubungan antar variabel. Pada variabel ini memiliki hubungan yang signifikan dan tidak signifikan, yaitu pada variabel hutang luar negeri dan variabel ukuran perusahaan, berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai, sedangkan variabel likuiditas dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian ada hipotesis dan model penelitian. Dapat dilihat variabel independen, yaitu hutang luar negeri X1, likuiditas X2, ukuran perusahaan X3, nilai tukar X4, yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu keputusan lindung nilai atau Y. Sini hipotesisnya yaitu hutang luar negeri berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian ada ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. Yang terakhir, nilai tukar berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Kemudian ada sumber dan metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini mengumpulkan data sekunder. Kemudian ada penentuan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling. Kemudian ada metode analisis data dan alat analisis. Metode analisis datanya yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua analisis regresi logistik. Kemudian alat analisis yang digunakan adalah data SPSS statistik. Kemudian analisis hasil penelitiannya. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 1, terlihat jumlah observasi N pada tabel deskriptif statistik berjumlah 81. Utang luar negeri mempunyai nilai minimal 0 yang dimiliki oleh PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, PT Semen Batu Raja, PT Wijaya Karya, dan PT Waskita Karya.
Nilai maksimal utang luar negeri dimiliki oleh PT Aneka Tambang dengan nilai sebesar 82%. Nilai rata-rata utang luar negeri sebesar 0,1442. Standar deviasi utang luar negeri sebesar 0,1998. Kemudian ada uji kesesuaian, yaitu berdasarkan tabel 2 terlihat nilai statistik uji Osmer dan Lemeshow Goodness of Fit sebesar 4,517 dengan tingkat signifikan 0,808, jauh di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dan dianalisis lebih lanjut karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel, serta model cukup mampu menjelaskan data. Kemudian ada model keseluruhan cocok. Tabel 4 menunjukkan bahwa presentase benar keseluruhan pada blok 0 adalah 67,9, lebih rendah dibandingkan presentase benar keseluruhan pada blok 1, yaitu 75,3. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dengan estimator variabel independen telah tepat dalam memperkirakan pengaruh variabel independen terhadap lindung nilai. Selain itu, terdapat rangkuman model yang menjelaskan mampu atau tidak variabel independen menjelaskan variabel dependen. Kemudian pada tabel 5 terlihat nilai Naegel-Kerke atau R-square sebesar 0,510 yang menunjukkan bahwa variabel independen atau utang luar negeri, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan profitabilitas mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 51%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel independen yang digunakan. Kemudian uji omnibus koefisien model. Berdasarkan berdasarkan tabel 6 diperoleh hasil signifikan sebesar 0,000 dan 0,000 di mana kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen diuji secara simultan, maka variabel independen dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan lindung nilai. Kemudian ada uji koefisien regresi. Berdasarkan tabel 7, koefisien regresi masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut. Model regresi negatif 15,129 tambah 25,209 FD ditambah 0,835 CR ditambah 0,817 SZ ditambah 0,000 X EXC dikurang 985 PR 0,162 kurang dari 3,841 yang berarti variabel nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap lindung nilai sehingga dapat ditolak. Kemudian ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lindung nilai adalah utang luar negeri dan ukuran perusahaan. Sedangkan di sisi lain, likuiditas dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan lindung nilai pada perusahaan plat merah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 hingga 2020. Perusahaan ini menggunakan badan usaha milik negara BUMN yang mempunyai karakter khusus. Misalnya sebagian pendanaannya masih disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan non-BUMN, khususnya untuk hasil likuiditas, karena berdasarkan hasil tersebut, likuiditas perusahaan milik negara tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan menurut teori prospek, pengambil keputusan akan mengambil keputusan yang dapat meminimalkan resiko, dan dengan likuiditas yang rendah, sebaiknya perusahaan menggunakan lindung nilai untuk meminimalkan risiko, sehingga ada kemungkinan hasil likuiditas pada penelitian ini tidak dapat dijadikan generalisasi untuk semua jenis perusahaan. Kontribusi penelitian pada pengaruh hutang luar negeri, likuiditas, ukuran perusahaan, dan nilai tukar terhadap keputusan lindung nilai memberi kontribusi penting dalam memahami perilaku perusahaan untuk mengelola risiko nilai tukar. Keterbatasan penelitian ini adalah Naegel-Kerke R-square hanya sebesar 0,529 atau 52,9%,
dan 47,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini, sehingga belum mewakili secara keseluruhan faktor-faktor yang berdampak pada penelitian ini. Keputusan lindung nilai terdapat keterbatasan dalam data utang luar negeri karena data hanya diperoleh berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.